Ya pemirsa, masih asik untuk berbicara masalah vaksin MR ikhtiar untuk buah hati kita. Sebenarnya tadi kita sempat banyak sekali dokter menjelaskan semua vaksin seperti penyebab, efeknya dan segala macam. Siapa saja yang harus divaksin, kemudian juga bagaimana, ini kan bentrok juga dengan ada banyak orang tua yang menolak ya anaknya untuk divaksin. Padahal ini sebuah pencegahan untuk beberapa tahun ke depannya ya. Nah, Dok, untuk vaksin MR setelah divaksin ini efeknya terhadap tubuh si anak itu bagaimana, Dok? Ya. Untuk vaksin MR ini efeknya bisa pertama demam ya. Bisa demam ringan atau demam sedang, tapi jarang yang demam tinggi. Dan bisa saja tidak bergejala, gitu. Maksudnya tidak timbul demam ya. Kenapa saya katakan ringan? Karena memang beberapa anak yang sudah saya vaksin tidak ada efek gitu, termasuk anak saya sendiri sudah saya vaksin dia tidak ada efek apa-apa. Kemudian efek yang lain yang timbul adalah bisa nyeri ya, nyeri di bekas suntikan, namanya juga disuntik kan. Kemudian bisa bengkak itu bisa kita cegah sebenarnya. Jadi begitu selesai divaksin dia dikompres air hangat di bekas suntikan, jadi mencegah untuk bengkak dan mengurangi rasa sakit seperti itu saja efek yang biasa. Maksudnya tidak yang berlebihan ya. Efek rutinnya itu seperti itu gitu. Dan demam yang terjadi itu tidak lama, paling lama itulah 2 hari gitu. Kalau seandainya terjadi demam 3-4 hari itu ada koinsiden namanya. Jadi ada penyakit yang lain yang kemudian bersamaan timbulnya pada saat kita melakukan suntikan ini. Oke, baik, pertanyaannya ada lagi? Silakan yang ingin menelpon dan bertanya seputar vaksin MR ikhtiar dan juga buah hati kita, silakan menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dok, tadi cerita anak saya pernah terserang campak nih, Dok. Dia padahal sebelumnya lengkap nih imunisasinya. Apakah juga dia harus juga vaksin rubella nih? Ya. Ada yang bilang udah lengkap, udah deh gitu. Enggak. Rubella ini kan di Aceh baru itu, berarti memang harus vaksin lagi. Rubella itu yang seperti saya sebut, vaksin MR ini isinya kan campak dan rubella. Oke, dia campaknya sudah lengkap, tapi rubellanya dia belum, jadi sebaiknya divaksin. Karena program yang sekarang itu tidak mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Walaupun dia sudah lengkap, tetap diberikan. Kalau bedanya vaksin MR sama MRR ya? MMR ya. MMR itu ada 3 komponen mencegah 3 penyakit. MAMS itu gondongan. Oke, baik. Halo, kita tahan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak? Dengan Tarmizi. Ya, baik, Bapak Tarmizi, silakan agak suaranya mungkin agak bisa dibesarkan lagi ya. Ya, bisa. Ya, Pak Tarmizi, silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya gini, Bu. Kita kan berdasarkan ketentuan agama, Majelis Ulama itu adalah pewaris para nabi. MR itu belum di Aceh belum diputuskan kehalalannya. Tapi bagaimana sikap kita Majelis Ulama lah pewaris pada Nabi telah memutuskan demikian. Apakah kita tidak melanggar agama? Karena persoalan ini bukan masalah dunia aja. Persoalan akhirat. Nabi haram hukumnya. Iya, baik. Nah, ya kan? Mungkin apakah hal ini Majelis Ulama tidak paham tentang MR ini yang tidak mau disahkan? Baik, Pak Tarmizi. Saya berpikir gini, Bu. Mana yang baik, mana yang halal, yang harus kita praktekkan. Yang kedua, apa yang kita harapkan setelah suntik MR? Menghilangkan campak dan rubella. Tapi apa efek samping yang akan datang karena kita makan peminum yang haram itu? Bagaimana efek samping yang akan datang masa depan anak itu, apa yang terjadi? Apakah terjadi suatu penyakit yang luar biasa atau bagaimana? Baik, saya paham sekali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Tarmizi. Silakan. Ya, Dok, ini lagi-lagi ini ketakutan nih, ya masalah haram dan halal. Ini bukan soal dunia aja nih, udah akhirat bawahnya. Kemudian satu lagi, segala sesuatu, saya pernah mendengar juga segala sesuatu yang masuk dari hasil yang haram itu akan menjadi penyakit. Nah, ini efek sampingnya dalam segi seperti itu nih, Dok. Ya, betul sekali Pak Tarmizi, saya juga setuju dengan Bapak bahwa apapun yang kita makan itu sebenarnya halal. Halal tidak cukup halal, tapi toib ya. Halal dan toibah. Jadi halal dan baik. Baik, ya. Menyangkut dengan dengan vaksin MR ini, kita sudah lihat sendiri Pak, di Fatwa MUI nanti Bapak bisa buka nomor 33 tahun 2018 disebutkan bahwa
Dibolehkan dalam arti memang tidak keluar sertifikat halalnya karena memang bersinggungan dengan babi, ya. Proses produksinya menggunakan bahan yang mengandung babi. Dan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa kenapa dibolehkan, karena ini dalam kondisi darurat syariah. Tapi nanti kalau ditemukan yang halal dan suci, ini tidak boleh sama sekali lagi dipakai. Kita sangat berharap kita bisa menemukan yang halal dan suci. Untuk MPU Aceh kalau Bapak ada menyimak berita online ataupun dari TV, ada Metro TV, ada Kompas TV pada saat itu, sudah keluar pernyataan dari Ketua MPU Aceh Profesor Muslim Ibrahim pada tanggal 19 September, kita pertemuan antara MPU, kemudian PLT Gubernur, ada Forkopinda di situ, ada dari Dinas Kesehatan, ada dari dinas yang terkait yang lain, termasuk dari IDAI, dari ID kita diundang, dan kesimpulannya bahwa Prof Muslim mengatakan bahwa kita mengikuti fatwa MUI, bahwa untuk Aceh dibolehkan, MPU Aceh membolehkan penggunaan vaksin MR ini, gitu. Mungkin untuk kabupaten, saya dengar dalam 2 hari ini sudah diundang semua MPU dari seluruh kabupaten kota akan berkumpul di Banda Aceh untuk membahas ini, seperti itu. Memang kita sangat ingin semuanya yang halal masuk ke tubuh anak kita. Betul. Tapi dengan efek yang darurat, dengan efek penyakit yang sangat berat ini, kita saat ini dibolehkan untuk memakainya. Ini ya pendapat saya secara pribadi yang terasa sama saya, kita kadang-kadang terlalu menganaktirikan vaksin. Kenapa saya katakan begitu? Kalau Bapak mau lihat, mau cari tahu, obat satupun sekarang tidak ada yang berlabel sertifikat halal. Betul, betul. Tidak ada berlabel halal. Paracetamol saja Bapak coba lihat, yang dijual itu ada nggak tulisan halal? Tidak ada, gitu. Obat bius satupun tidak ada, ya, satupun tidak ada yang bersertifikat halal. Termasuk juga kadang makanan, mungkin di Aceh kita mudah ya, semuanya halal. Tapi kan kita nggak pernah tanya ini mengandung apa, masaknya seperti apa gitu. Termasuk kalau kita ke Medan, ke Jakarta, kita bebas saja kadang makan, tapi nggak tahu itu masaknya seperti isinya apa gitu, betul. ya. Ada satu lagi saya sering menyinggung itu rokok gitu. Rokok itu sudah ada yang mengharamkan, tapi dengan masih mudah juga kita merokok seperti itu. Ya. Mereka fatwanya mubah katanya. Yang lucunya kadang-kadang orang tua yang merokok itu malah melarang anaknya vaksin karena haram, tapi dia merokok terus, gitu. Itu yang saya pukulan. Jadi maksudnya gini, kita sangat mengharapkan bahwa suatu saat akan ada vaksin MR yang halal dan suci yang bisa kita pakai, seperti itu. Tapi untuk kondisi sekarang yang belum ada, mari kita pakai yang sudah dibolehkan oleh ulama kita, gitu Pak. Betul, jadi langkah yang tepat adalah memvaksin anak-anaknya kita agar terhindar dari penyakit campak atau rubella ataupun bahkan penyakit yang lebih berbahaya lagi ya, Dok. Apalagi tadi soal rokok nih, kita juga sudah tahu bahwasanya rokok ini tidak ada yang namanya baik-baiknya nih, Dok. Semuanya buruk ya, bisa menyebabkan kematian, tetapi kita tetap masih mengkonsumsi ataupun menghisapnya ya. Oke, baik. Kak Siti, saya ingin tahu harapan Kak Siti terhadap anaknya ya, kemudian apa pesan Kak Siti terhadap ibu-ibu di luar sana yang masih bandel nggak mau memvaksin anaknya nih? Pesan saya sih, ayolah ibu-ibu kita sama-sama untuk vaksin anak kita, ini untuk kebaikan anak kita agar kedepannya tidak akan ada lagi anak-anak yang seperti sudah saya rasakan. Harapan saya ke depan untuk Yazdan, semoga kedepannya perkembangannya tuh semakin jauh, semakin baik. Amin. Gitu. Sehat terus ya untuk Yazdan ya. Iya, salam sayang untuk dia. Iya. Bisa bawa nih. Si ganteng. Iya, kalau bawa saya bawa pulang. Bawa pulang main-main gitu. Nanti saya tanya lagi. Ya baik. Dok, satu lagi Dok. Harapan dokter untuk anak-anak. Ini kan anak aset ya. Aset masa depan kita. Seperti apa? Ya. Kita tahu ya, anak memang akan tumbuh berkembang terus, jadi kita harapkan memang anak itu menjadi sehat. Jadi pencegahan, vaksin ini adalah bagian dari pencegahan. Kita tahu bahwa pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Khusus untuk ibu-ibu hamil yang sudah terserang rubella itu tidak ada obatnya untuk janinnya sendiri. Jadi makanya kita berharap tidak ada lagi lahir anak-anak dengan sindrom rubella komunital. Semakin sedikit angka kejadian penyakit campak dan rubella, sehingga tidak ada lagi penularan kepada ibu hamil. Jadi mari pada ayah bunda sekalian coba dipikir lagi, yang masih menolak bisa menerima dengan lapang dada, bisa memberikan
vaksin MR kepada anaknya. Ini adalah ikhtiar kita sebagai orang tua, apalagi secara dari agama kita sudah dibolehkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak pemirsa. Ini saya mendapatkan sebuah pengetahuan ataupun ilmu secara gratis ya dok ya. Kalau udah ke praktek harus bayar nih dok. Ya, dan pastinya saya juga berharap anak-anak di luar sana tumbuh kembangnya juga luar biasa sangat baik dan bisa kita sebagai orang tua harus juga pintar mencari tahu, mencari informasi tentang penyakit yang sekarang sedang gencar-gencarnya menyerang anak-anak kita ataupun bahkan ibu hamil sekalipun ya. Nah, sekali lagi pesan saya, jika Anda tidak setuju anak Anda untuk divaksin, jangan ajak orang lain lagi ya dok ya. Jadi putus untuk Anda saja gitu ya. Saya tetap menghimbau kepada teman-teman saya juga di luar sana yang masih punya anak, ya juga sebaya dengan anak saya. Yuk kita vaksin sama-sama. Ini saya mudah-mudahan terbuka semua pikiran kita semuanya tentang betapa bahayanya penyakit campak dan juga rubella, dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di Haba Urineng sore kali ini. Terima kasih banyak untuk dokter, sukses terus ya, dan untuk Kak Siti, sehat terus ya Kak ya untuk menjaga si jagoannya. Oke, baik pemirsa, saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.